Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Deyanti dengan NIM 251032004. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan skenario pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 4 SD dengan materi Indonesia Negaraku. Model pembelajaran yang digunakan adalah Cooperative Learning tipe Jigsaw. Dalam model Jigsaw terdapat 3 tahapan utama, yaitu pembentukan kelompok ahli, diskusi, dan kembali ke kelompok asal. Pada tahap pertama yang disebut dengan breakout, peserta didik dari kelompok asal akan berpindah ke kelompok ahli sesuai dengan subtopik yang mereka dapatkan. Selanjutnya, pada tahap report atau diskusi, peserta didik dalam kelompok ahli akan mempelajari materi secara lebih mendalam. Mereka saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan memastikan bahwa setiap anggota memahami materi dengan baik. Setelah itu, peserta didik kembali ke kelompok asal pada tahap diskus. Setiap peserta didik berperan sebagai ahli yang akan menjelaskan materi yang telah dipelajari kepada teman satu kelompoknya, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik sekaligus menanamkan nilai, moral, dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami identitas negara Indonesia serta menunjukkan sikap bangga sebagai warga negara dengan mengamalkan nilai-nilai persatuan, cinta tanah air, dan menghargai simbol-simbol negara dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi identitas negara seperti bendera, lambang negara, bahasa, dan juga semboyan. Yang kedua, menjelaskan makna simbol-simbol negara Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan sikap bangga terhadap negara Indonesia. Dan yang keempat adalah menunjukkan perilaku menghargai pendapat dan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan identitas negara Indonesia secara tepat. Yang kedua, memahami simbol-simbol negara Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Dan yang keempat adalah menunjukkan perilaku kerjasama, toleransi, dan menghargai pendapat dalam kegiatan kelompok sebagai bentuk penerapan nilai, moral, dan juga normal. Kegiatan pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salam kepada peserta didik. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebagai bentuk pembiasaan sikap religius sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu, guru melakukan presensi kehadiran untuk memastikan kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan langkah ini juga penting untuk membangun kedisiplinan peserta didik. Dan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, guru juga mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kegiatan ini tidak hanya sebagai pembuka, tetapi juga sebagai bentuk penanaman nilai nasionalisme sejak awal pembelajaran. Dan selanjutnya, guru bersama peserta didik juga perlu membuat kesepakatan kelas seperti saling menghargai, tidak berbicara saat orang lain berbicara, serta aktif dalam diskusi. Kesepakatan ini bertujuan agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan juga kondusif. Dan guru selanjutnya menayangkan video singkat mengenai simbol-simbol negara Indonesia, seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila,
bahasa Indonesia, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, penggunaan media video ini bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik serta memberikan gambaran konkret terkait materi yang akan dipelajari. Nah, sebagai langkah awal, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti, kalian pasti pernah melihat bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila. Nah, menurut kalian, apa makna dari simbol-simbol negara tersebut? Nah, pengajuan pertanyaan ini bertujuan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik sekaligus mendorong mereka untuk berpikir kritis serta dapat aktif dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Pada kegiatan inti, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw yang terdiri dari beberapa tahapan atau sintaks. Nah, tahap yang pertama adalah pembentukan kelompok asal, di mana guru terlebih dahulu memberikan motivasi kepada peserta didik mengenai pentingnya memahami identitas negara Indonesia sebagai bentuk rasa bangga dan cinta tanah air. Selanjutnya, guru juga menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Dan guru selanjutnya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok secara heterogen, yang dimana setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, pembentukan kelompok ini bertujuan untuk melatih kerjasama, toleransi, dan sikap saling menghargai antar peserta didik. Nah, selanjutnya setiap anggota kelompok kemudian diberikan subtopik yang berbeda, di mana ada 4 subtopik, yaitu yang pertama bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang kedua ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga ada bahasa negara atau bahasa Indonesia. Dan yang keempat ada semboyan negara atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pembagian subtopik ini bertujuan agar setiap peserta didik memiliki tanggung jawab dalam mempelajari materi. Tahap yang kedua adalah pembentukan kelompok ahli. Peserta didik yang memiliki subtopik yang sama kemudian berkumpul dalam kelompok ahli. Pada tahap ini, guru memberikan arahan bahwa setiap peserta didik harus memahami materi dengan baik karena nantinya akan menjelaskan kembali kepada temannya di kelompok asal. Nah, peserta didik dapat membaca dan memahami materi yang diberikan baik melalui buku, lembar informasi, ataupun media visual. Nah, selanjutnya peserta didik mendiskusikan isi materi bersama-sama dengan kelompok ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya peserta didik juga mencatat informasi penting seperti pengertian, fungsi, dan makna dari simbol negara yang dipelajari. Selain itu, peserta didik juga saling bertukar pendapat serta memberikan penjelasan kepada teman kelompoknya. Nah, kemudian peserta didik menyusun ringkasan materi secara sederhana agar mudah dipahami. Nah, mereka juga melakukan latihan menjelaskan atau simulasi agar lebih siap saat kembali ke kelompok asalnya. Nah, pada tahap ini,
Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, serta memberikan klarifikasi apabila terdapat kesalahan pemahaman. Yang ketiga, ada diskusi kelompok asal atau saling mengajar. Nah, setelah selesai berdiskusi di kelompok ahli, peserta didik kembali ke kelompok asal masing-masing. Dan guru mengingatkan bahwa setiap peserta didik berperan sebagai ahli yang bertanggung jawab menyampaikan materi sesuai bagian yang dipelajari di kelompok ahli tadi. Nah, setiap anggota secara bergantian menjelaskan materi yang telah dipelajari di kelompok ahli. Nah, peserta didik yang lain menyimak dengan baik dan dapat mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan terhadap materi yang dijelaskan oleh temannya. Nah, melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar berkomunikasi, bekerja sama, serta menghargai pendapat orang lain, di mana nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, kerjasama sangat ditekankan pada tahap ini. Nah, setelah semua anggota kelompok menyampaikan materi, peserta didik kemudian bersama-sama menyusun rangkuman hasil diskusi yang telah mencakup seluruh materi subtopik, dan guru memantau jalannya diskusi dan memastikan agar peserta didik semuanya dapat terlibat dengan aktif. Tahap yang keempat ada presentasi dan evaluasi. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. Dan kelompok yang lain dapat menyimak dengan penuh perhatian serta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberi tanggapan secara bergantian. Selanjutnya, kelompok penyaji kemudian menjawab pertanyaan serta menanggapi masukan dari kelompok lain. Nah, dalam kegiatan ini dapat melatih keberanian, rasa percaya diri, serta kemampuan berkomunikasi peserta didik. Selanjutnya, guru juga memberikan penguatan serta klarifikasi terhadap materi yang telah disampaikan oleh peserta didik, serta meluruskan materi atau konsep yang kurang tepat. Dan guru juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif sebagai bentuk motivasi kepada kelompok lainnya. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran tentang identitas negara Indonesia. Dalam kesimpulan ini mencakup pemahaman tentang simbol-simbol negara serta maknanya. Nah, selanjutnya guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan seperti apa sikap yang harus kita lakukan sebagai bentuk cinta terhadap negara Indonesia. Nah, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya secara lisan. Kemudian, guru memberikan kembali
penguatan terkait nilai-nilai cinta tanah air, persatuan, serta sikap menghargai simbol negara. Nah, setelah melakukan refleksi, pembelajaran diakhiri dengan doa bersama dan juga salam penutup. Dalam skenario pembelajaran ini, nilai, moral, norma tidak hanya disampaikan secara teori, tetapi diintegrasikan langsung dalam proses pembelajaran. Nah, sebagai contoh, pada saat diskusi berkelompok, peserta didik dilatih untuk bekerja sama dan menghargai pendapat teman. Ini merupakan penerapan nilai toleransi dan norma dalam berkomunikasi. Sedangkan pada saat presentasi, peserta didik belajar untuk menyampaikan pendapat dengan sopan serta menerima kritik dan saran dari kelompok lain. Hal ini juga mencerminkan nilai moral seperti sikap percaya diri, tanggung jawab, serta menghargai orang lain. Selain itu, melalui materi Indonesia Negaraku, peserta didik juga diajak untuk memahami makna simbol-simbol negara sehingga tumbuh rasa bangga serta cinta terhadap tanah air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasional atau alasan pemilihan model pembelajaran yang digunakan dalam skenario ini. Nah, pemilihan model cooperative learning tipe Jigsaw didasarkan pada karakteristik materi Indonesia Negaraku yang tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep, tetapi juga penanaman nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional. Model ini dipilih karena mampu mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif melalui interaksi sosial dalam kelompok. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam diskusi, saling bertukar pendapat, dan bekerja sama dengan teman. Nah, melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga aspek sosial, seperti sikap kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan setiap peserta didik memiliki peran yang penting sebagai ahli yang harus memahami materi dan menyampaikannya kepada anggota kelompok lain. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri serta partisipasi aktif peserta didik. Selain itu, materi Indonesia Negaraku yang mencakup simbol-simbol negara sangat relevan diajarkan melalui pembelajaran kooperatif karena mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Proses diskusi dan presentasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menginternalisasikan nilai moral, norma seperti rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Dengan demikian, penjelasan mengenai skenario pembelajaran PPKN dengan menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw pada materi Indonesia Negaraku. Diharapkan melalui pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-harinya. Makes it hard.